Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Oke, kita coba untuk testimoni yang diminta dari saudara. Kita akan buktikan melalui gelang Galih Kelor Bioenergi Karoma. Untuk tes uji keaktifannya, media direndam selama 20 atau 30 menit. Setelah itu kita minum airnya, biarkan 5 atau 10 menit. Setelah itu kita pakai atau kita genggam atau kita injak, bebas. Karena apa, insya Allah tidak ada pantangan sama sekali. Misalkan cukup kita pakai seperti ini. Kita niatkan untuk tes uji. Secara Islam kita baca bismillah. Secara agama lain sesuai dengan keyakinannya masing-masing. Kita niatkan bismillahirrahmanirrahim. Niat tes keaktifan media bioenergi Karoma. Media digenggam atau dipakai. Kita teskan pisaunya dulu ke tomat. Anggap ini kulit kita. Oke. Kita niatkan tes uji. Niatkan antara hati dan pikiran jadi satu. Genggam. Tarik napas. Tahan sekuat mungkin atau tidak tahan napas juga nggak apa-apa. Kita niatkan untuk tes uji aja. Tarik napas. Untuk bekas tetap ada, bahkan rasa juga ada, tapi insya Allah tidak bisa tembus ke daging, hanya di kulit ari aja. Rasa tetap ada. Untuk pemula, rasakan, dinikmati, jangan egois, jangan berharap atau jangan diharap-harapkan. Cukup diniatkan, rasakan aja. Rasakan, genggam, tumpangkan aja, dinikmati. Tidak perlu terburu-buru, cukup disayatkan, nggak usah digini-giniin, nggak perlu, santai aja, logika aja. Jika ini tembus seperti ini aja sudah tergores, tapi insya Allah aman. Semakin dirasa aman, nggak apa-apa, ditambah bahkan di sini juga nggak apa-apa. Menguji keaktifannya ini hanya untuk membuktikan bahwa energinya itu aktif, bisa dites uji dimanapun kapanpun. Jadi jangan sesekali berharap energinya, jangan sesekali diharapkan. Kalau kita harapkan berarti kita mengharapkan dari satu media. Kita ikhlaskan, ikhlas lahir batin, insya Allah akan wujud dengan sendirinya tanpa perlu diharap-harap. Karena apa?
Media bioenergi Karoma ini aktif permanen seumur hidup. Cukup dipakai selayaknya aksesoris. Juga sering-seringlah direndam untuk kita manfaatkan airnya. Karena apa? Dari air tersebut insya Allah juga untuk kesehatan. Jadi tidak perlu untuk berharap, jangan berharap ditahan sajamnya. Karena apa? Insya Allah bukan kekebalan, melainkan menahan sajam. Kenapa? Tidak ada manusia kebal di dunia ini selagi masih memerlukan rasa haus juga rasa lapar. Jadi jangan sesekali dibawa untuk kejahatan yang sifatnya merugikan orang lain ataupun untuk pamer-pameran. Karena apa? Kita punya ini yaitu untuk jaga diri kita, antisipasi kita untuk perisai dari gangguan-gangguan kejahatan atau niat-niatan kejahatan orang yang tidak kita inginkan. Jadi cukup dipakai, sering-seringlah direndam, sering-seringlah diminum. Nggak masalah, mau pekerjaannya apapun bebas. Mau dia terjun di preman ataupun geng ataupun menjaga lahan ataupun apa ataupun di parkir atau apa, itu tidak masalah. Yang penting tujuan kita baik untuk memperisai diri, untuk menghindari dari hal-hal kejahatan. Insya Allah jika ada niatan-niatan jahat musuh yang sudah diniatkan mau menyerang atau apa, kita nggak perlu gugup, nggak perlu gegabah, cukup kita jelaskan, kita datangin. Insya Allah musuh akan memahami, juga akan paham. Jadi nggak perlu kita harus memukul duluan, nggak perlu kita harus pamer-pamerkan, cukup dipakai aja selayaknya aksesoris. Nah, jika cincin cukup dipakai aja seperti ini. Niatkan aja untuk tes uji. Jangan sesekali diharapkan untuk energinya. Ikhlas, lahir batin. Insya Allah energi akan wujud dengan sendirinya tanpa diharap-harapkan. Jadi jangan mengira media ini media kebal ataupun apa, jangan. Media ini hanya untuk proteksi diri, untuk memperisai diri dari hal-hal kejahatan yang tidak kita inginkan. Seperti saudara yang mau memahari ini misalkan, jika pekerjaannya di situ berhubungan dengan orang banyak atau dengan para mafia-mafia, udah santai aja, cukup dipakai, kalem, nggak perlu gegabah, dipakai aja selayaknya aksesoris. Kalau cincin, gelang itu kan sudah mendunia di mana-mana. Jadi cukup dipakai aja, santai, nggak perlu dipamer-pamerkan, nggak perlu berharap-harap dari suatu media. Jadi untuk tes uji, kalau sudah sering-sering direndam airnya, sering-sering direndam medianya dan sering diminum airnya, dalam tes uji juga diniatkan pegang atau genggam ataupun dipakai tangan yang menggenggam, niatkan Bismillahirrahmanirrahim, niat tes uji keaktifan bioenergi Karoma. Genggam, tarik napas, tahan napas juga lebih bagus. Jika ada goresan ataupun keluar darah itu wajar. Karena apa? Kulit kita ini tipis, juga lentur. Jadi rasa bahkan goresan tetap ada. Insya Allah aman. Oke, mungkin hanya itu aja yang bisa
kita kasih untuk pemahaman dalam tes uji keaktifan media bioenergi Karoma. Gali terus, karena di dalam bioenergi Karoma ini segudang manfaat. Bukan untuk ditahan sajamnya aja, karena apa? Tahan sajam, air keras kadar 98% ataupun benturan itu hanya manfaat paling dasar, karena di dalamnya jauh lebih banyak lagi manfaatnya juga dalam untuk pengobatan, juga untuk kesehatan. Oke, mungkin hanya itu, cukup sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Laskar Gendang.